Patimban ini adalah pelabuhan yang masih dalam proses pembangunan dan kita senang melihat pemerintah punya komitmen yang kuat meskipun pelabuhan ini dalam proses konstruksi, tapi aktivitas kegiatan di sana ya itu juga sudah mulai berlangsung. Saya ingin sampaikan sampai dengan September 2021 itu ada 140 call yang kami layanin ya ketika pelabuhan Patimban itu dibangun. Jadi ada kapal-kapal tongkang itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Patimban. Kemudian ada kapal ro-ro baik untuk angkutan barang dan orang. Kemudian ada juga yang mother vessel. Jadi selama tahun 2021 itu ada 145 call yang kami layani untuk pelabuhan Patimban. Ini dalam proses konstruksi. Kami yakin kalau Patimban ini nanti konstruksinya seluruhnya selesai, itu trafficnya, throughputnya pasti akan meningkat. Ya, dan itu tentu saja bagi jasa armada Indonesia ini investasi jangka panjang gitu. Jadi kami memberanikan diri untuk ikut terlibat aktif ya memberikan pelayanan di pelabuhan Patimban. Karena kami melihat prospeknya cukup bagus di sana. Oke, cukup berani karena melihat prospeknya ke depan cukup baik. Nah, apakah nantinya ketika di Pelabuhan Patimban ini aktivitasnya sudah full, nantinya ini kontribusinya juga akan bisa sebesar dengan Tanjung Priok atau justru malah lebih nih, Pak? Ya, kalau misalnya diproyeksikan Patimban itu akan setara dengan Priok, ya kita berharap nanti kontribusinya akan setara dengan Priok juga. Gitu. Oke, jadi bisa setara ya, Pak. Saya ingin ke Ibu Karmelita lagi, pembangunan fisik ini kan memang belum rampung 100% ya Bu, tapi tampaknya Pelabuhan Patimban ini makin ramai dari segi pelayan logistik. Nah, sejauh ini seperti apa sih dampaknya terhadap industri pelayaran sendiri Bu? Kalau mendengar dari Pak Amri begitu optimis ya, saya pun sebagai di pelayaran juga harus ikut optimis dong, ya Pak? Kan gitu. Semangatnya yang penting itu semangat kan gitu ya. Kalau udah ada semangat artinya akan memperjuangkan lah semaksimum mungkin untuk menarik kapal-kapal itu untuk memasuki Patimban. Saya rasa itu sesuatu yang perlu kita appreciate ya Mbak. Jadi saya pikir kami dari pelayaran kita tadi seperti saya sampaikan, jangan sampai ini menjadi persaingan, tapi ini saling mendukung seperti tadi Pak Amri sampaikan. Ini jangan berkali-kali ini selalu dimainkan seolah-olah nih Pelindo dengan Patimban ini harus dianggapnya jadi pesaing. Kalau dari sisi pelayaran bukan pesaing, tapi kalau yang penting buat kita bahwa tarif lah sama efisiensinya itu saja dari pelayaran kan gitu ya. Jadi saling complementary to each other. Itu yang paling penting. Oke, tadi lagi-lagi memang sebagai pendukung ya saling melengkapi satu sama lain. Kita tahu bahwa mulai 16 Desember mendatang ini kan Pelabuhan Patimban akan diambil alih oleh PPI Jepang dari sebelumnya dikelola Pelindo 3. Nah, saya ingin ke Pak Amri, ada perubahan nggak sih Pak terkait dengan operasionalnya nantinya gitu? Ya, kalau dari sisi kami sih tidak ada perubahan ya, karena untuk kegiatan jasa yang kami berikan, pandu dan tunda itu kan pelimpahannya khusus ya. Jadi berbeda dengan pengelolaan auto operator terminal. Jadi siapapun nanti yang operator terminal yang ditunjuk oleh pemerintah, ya itu tetap akan bekerja sama dengan kita karena pelimpahan untuk Patimban itu memang sampai saat ini diberikan kepada kita. Gitu. Oke, jadi siapapun operatornya tidak akan berdampak pada operasional dari PCM sendiri di Patimban. Kalau ke Ibu Karmelita, operatornya pasti kerjasama dengan JAI, Mbak. Oke, kalau dari Ibu Karmelita sendiri dengan adanya nanti perubahan pengelola begitu, ada nggak sih dampaknya bagi industri pelayaran, Bu? Namanya operatornya itu makin baik kan makin buat kita kan makin bagus ya Pak. Apalagi kalau operator itu bisa menambah pelayaran-pelayaran dari luar yang ingin artinya anchor atau ingin menjadikan
anchor lah untuk kapal-kapal mereka. Jadi kayak misalnya Maersk Line itu mereka itu bekerja misalnya di Tanjung Pelepas ya, ataupun CMA CGM mereka di Singapura gitu ya. Tapi kalau mungkin whoever yang akan jadi operator di sana akan membawa anchor perusahaan MLO yang lain gitu ya, yang mungkin bisa membantu untuk menambahkan call daripada MLO ke dalam Patimban. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.